Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat sebuah video tentang kendala yang saya alami terkait dengan channel saya Pacitan Fishing, di mana pada channel saya ini ada beberapa hal yang janggal. Yang pertama, AdSense, Google AdSense. Di sini saya mendapat email dari kotak masuk ini. Nah, ini tentang permohonan AdSense saya. Di sini saya ajukan tanggal 6, kemudian dapat balasan tanggal 12 Mei jam 1, 12 hari yang lalu. Di sini muncul pemberitahuan bahwa status permohonan saya ke AdSense setelah ditinjau itu ternyata permohonan saya itu tidak memenuhi kriteria program dari YouTube. Kemudian saya tidak diterima berarti pada program ini. Kemudian keterangan berikutnya, pihak Google tidak dapat menjawab pertanyaan mengenai alasan spesifik di balik keputusan itu. Begitu. Nah, di sini kan akhirnya kan menjadi tanda tanya besar buat saya. Kemudian yang kedua, email yang kedua ini tanggal 13 jam 10 malam ini saya diterima, channel ini diterima bergabung di program partner YouTube atau YPP, YouTube Partner Program, dan dapat dimonetisasi. Kemudian yang jadi pertanyaan kan, proses pengajuan monetisasi itu kan ada 3. Yang pertama pemeriksaan, terus yang kedua itu bergabung di AdSense. Jadi kalau sudah bergabung di AdSense baru bisa diterima di YPP. Jadi kan membingungkan, saya ditolak di AdSense tapi di YPP diterima. Kemudian yang kedua terkait dengan 2 hari setelah monetisasi, ini penghasilan saya kok di sini ya, di dashboard ya. Nah, ini pendapatan ini. Coba buka analisis channel, pendapatan. Nah, untuk tanggal 16 hari ketiga ya, hari-hari ini pendapatannya normal ya, karena punya memang masih sedikit, masih awal. Yang aneh ini tanggal 21, tanggal 22 ini 0. Sabtu 22 Mei 0,00 dolar, semua 21 0,00 dolar. Nah, dari sini kan jadinya saya timbul pertanyaan, bingung mau tanya di mana. Akhirnya saya menemukan sebuah petunjuk bahwa di Google itu ada menu bantuan Google. Karena bingung mau tanya di mana, akhirnya saya mencoba menggunakan fitur bantuan Google. Kontak dukungan Google ya untuk bertanya terkait dengan hal ini. Karena pada tanggal 21 Mei, kemudian 22 Mei ini tayangan saya itu normal dibandingkan dengan tanggal sebelumnya, ini sama maksudnya. Jadi penayangannya itu tidak ada masalah. Kita pilih
ini 60 menit terakhir. Artinya sebenarnya grafiknya itu sama dari hari ke hari, itu ya segini itu jam tayangnya, itu penayangannya ya harian itu sekitar ya 170 sampai 200-an penonton, dan itu sama. Nah, ini tayangannya sama dengan tanggal-tanggal ini, tapi pendapatan di tanggal ini dan tanggal 22 ini kok nol. Nah, dari situ akhirnya saya mengontak Google menggunakan bantuan support tim Google. Ini dari menu support Google ini ya, mengontak tim YouTube untuk mendapatkan berbagai bantuan seputar YouTube. Kemudian yang saya gunakan itu adalah fitur chat di sini, chat dengan anggota tim YouTube. Jadi Anda harus login dulu, kemudian yang ingin kalian tanyakan ya, karena ini yang saya tanyakan channel saya, kita copy URL channel, alamat channel YouTube kita, kemudian kita paste di sini, kemudian klik mulai chat, kemudian akan muncul ini halaman chatting. Nah, ini saya kemudian terhubung dengan perwakilan YouTube. Ini namanya Kak Sahirah. Jam 12.01 PM, jam 12 siang ya. Kemudian biasa tanya dulu, selamat siang, yang bisa dibantu. Yang saya tanyakan sama seperti yang saya utarakan di awal tadi. Kemudian data yang diperlukan, yang pertama URL ini diminta lagi tadi. Kemudian pertanyaan atau bantuan yang kita minta apa penjelasannya. Di sini saya ada 3 tadi. Yang pertama tanggal 12 Mei mendapatkan notifikasi AdSense tapi ditolak dengan alasan tidak berdasarkan. Tapi tanggal 13 Mei saya diterima di YPP, berarti sebagai syarat diterima di YPP harusnya kan AdSense-nya juga diterima, setahu saya begitu. Kemudian terkait dengan pendapatan tanggal 21, tanggal 22 $0 itu apakah ada masalah dengan channel saya, itu. Kemudian saya disuruh menunggu, dicek dulu pertanyaan terkait nomor 1 AdSense ditolak, ini dikonfirmasi lagi apakah dapat email. Saya bilang ini dapat karena memang emailnya ada. Kemudian diminta screenshot emailnya. Kemudian saya screenshot ini email yang saya terima dari YouTube terkait dengan penolakan AdSense. Sudah saya kirimkan, kemudian dicek. Kemudian yang data berikutnya yang diminta adalah public ID penayang juga diminta. Saya copy tadi, sudah saya kirimkan. Kemudian dicek sama Kak Syahirah ini. Kemudian ini penjelasannya. Setelah saya melakukan pengecekan pada akun AdSense kamu, sepertinya tidak ada masalah dan akun AdSense kamu aman saja. Tanggal 12 ini yang pertanyaan tadi, tanggal 13 diterima. Terkait email itu ini beliaunya kurang pasti, tapi yang jelas AdSense saya itu baik-baik saja. Dan kamu telah bergabung dengan YouTube Partner Program pada tanggal 13 Mei. Jadi email yang ditolak AdSense-nya itu mungkin diabaikan saja. Mungkin maksudnya begitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ini yang agak panjang ini ya.
Ini panjang sekali. Jadi perlu diketahui bahwa data grafik di YouTube merupakan estimasi pendapatan yang terus berubah setiap harinya. Angka tersebut akan berubah mengingat sistem kami akan menyesuaikan dengan faktor-faktor seperti penayangan, tayangan iklan, ad impression, bidding, pengiklanan, dan permintaan pengiklanan atas video-video di channel. Estimasi pendapatan di grafik dapat berbeda dengan pembayaran akhir akibat adanya penyesuaian. Kemudian setelah melakukan pengecekan, dia melihat bahwa pendapatan pada channel saya itu sudah sesuai dengan jumlah penayangan video-video di channel. Padahal video di channel saya itu yang tanggal 21/22 itu view-nya juga mungkin sekitar 200, jam tayangnya juga sama seperti biasanya. Berarti di sini ada beberapa hal yang tidak wajar mungkin menurut YouTube. Ada beberapa yang mungkin tidak masuk hitungan. Biarpun di hitungan jam tayang, jam view-nya ada, jumlah view-nya ada, tapi di AdSense-nya, di analitiknya untuk pendapatan itu ternyata $0,00, tidak ada sama sekali. Ya, jadi channel saya dimonetisasi tanggal 13 Mei. Setelah dicek pada sistem untuk estimasi selama awal monetisasi, bahwa pendapatan pada channel itu sudah sesuai dengan jumlah penayangan video-video di channel, berarti sudah normal. $0 itu berarti juga normal. Ya, menurut penilaiannya dari sistemnya YouTube. Jadi tanggal 21 dan 22 itu normal, biarpun view-nya banyak tapi revenue-nya $0,00, begitu. Kemudian tapi di sini juga dijelaskan lagi yang perlu dipahami bahwa data saya pada YouTube Analytics adalah data estimasi saja. Dan data tersebut dapat berubah-ubah setiap waktu karena penyesuaian yang dilakukan YouTube. Jadi perhitungan di data analitik itu bukan data yang final. Nantinya data finalnya bisa dilihat pada AdSense-nya. Gitu. Di analitik kita lihat 28 hari terakhir, 7 hari terakhir. Ya. Tanggal 21 129 penayangan, tanggal 20 99. Logikanya naik ya, karena view-nya nambah. Tanggal 22 view-nya juga naik, tanggal 23 turun 47. Tapi kita lihat estimasinya. Nah, oh, pemrosesan data, oh iya, lama ya, sampai 3 hari. Ya ini, jadi ditunggu aja. Jadi kalau buat punya teman-teman semua ada yang mengalami seperti ini, tadi keterangannya disuruh menunggu. Ya masih proses sama head centernya YouTube. Ini kita tunggu pemrosesan datanya sampai berapa hari. Kemudian dijelaskan lagi, data pada YouTube Analytics itu akan selalu berubah-ubah dan hanya data estimasi, karena YouTube selalu melakukan pengecekan ini secara berkala. Gitu. Justru ini beliau menyarankan untuk menambahkan berbagai konten yang menarik dan berguna untuk penonton. Bentuk video bisa yang informatif, edukatif, motivasional, inspiratif, atau menghibur. Mendorong interaksi penonton dengan konten berkualitas. Mereka akan menonton lebih banyak lagi dan seringkali menghasilkan lebih banyak penayangan dan membuahkan lebih banyak penghasilan. Begitu. Di sini juga saya dikasih link, bisa mempelajari cara untuk membuat konten yang menarik di HTTP Creator Academy YouTube. Itu ada linknya. Oke.
pertanyaan yang ketiga sudah jelas, tapi saya masih penasaran terkait tanggal 21 dan 22, karena tanggal itu saya upload video baru ya. Kemudian view-nya juga ada, kalau nggak salah 100 view-nya, jam tayangnya juga ada, tapi revenue-nya malah jadi 0,00 dolar. Nah, ini juga dijelaskan lagi. 0 itu karena jumlah tontonannya masih rendah atau mungkin belum muncul. Karena di sini saya tanya ini tanggal 24 Mei. Yang saya tanyakan itu adalah tanggal 21 dan 22. Yang biasanya delay 1 hari ya untuk analitik, ini sudah delay 2 hari, 3 hari. Sudah 3 hari belum muncul 0,00 dolar. Saya pikir ada masalah, makanya saya tanyakan ke sini. Kemudian di sini jelaskan ya AdSense-nya masih sedikit. Nanti bisa dilihat jumlah AdSense-nya di akhir bulan. Jadi untuk AdSense harian 7 harian itu belum final. Yang final itu adalah AdSense di akhir bulan. Ya mungkin yang 0,00 dolar itu nanti jadi 10 dolar kan, jadi nggak tahu. Mungkin begitu maksudnya. Itu hanya estimasi saja. Karena di analitik itu cuma estimasi saja, ini kata Mbak Sahira. Kemudian dijelaskan juga sistem kami, sistemnya YouTube, sistemnya Google juga terkadang perlu waktu untuk mengupdate semua data. Karena mungkin saya masih baru bergabung 1 minggu, mungkin datanya masih kurang beda sama youtuber yang sudah lama itu dan mungkin penghasilannya di atas puluhan ribu dolar, jadi mungkin datanya lebih akurat. Untuk data saya ini kan ya masih namanya awal, mungkin masih di sistemnya itu belum klik, itu belum masuk, mungkin gitu ya untuk teman-teman youtuber pemula. Kemudian pertanyaan lagi, ini yang saya tanyakan. Jadi apa yang saya tanyakan itu mungkin ada juga beberapa teman kreator yang memiliki pertanyaan yang sama, kemudian mungkin bingung mau bertanya di mana. Saya minta izin, apa yang saya lakukan ini saya jadikan sebuah konten YouTube. Jadi untuk menginformasikan kepada teman-teman kreator bahwa jika mengalami kendala terkait dengan YouTube, AdSense maupun Google-nya, itu bisa meminta dukungan Google. Jadi bisa langsung komunikasi langsung. Penjelasannya bisa lebih akurat, lebih jelas, dan sesuai dengan apa yang ingin kita tanyakan. Ya, ini. Terus setelah menunggu beberapa saat, nah ini ya saya minta izin untuk jadikan konten, ternyata boleh ya, diperbolehkan selagi penjelasannya bagus dan bisa membantu para kreator untuk lebih paham terkait estimasi pendapatannya ya. Jadi buat penjenengan semua yang mungkin bermasalah dengan pendapatan, atau mungkin kalau jenengan menggunakan media, menggunakan fitur banding ya, atau di YouTube mungkin lama, lebih cepat mungkin menggunakan dukungan Google dengan menggunakan chat ini karena bisa langsung. Kemudian ini jadi informasinya ini saya juga apa adanya, tidak saya ubah-ubah terkait dengan saya jadikan konten. Diperbolehkan, syaratnya yang penting tidak menyesatkan. Jadi ya memang sesuai dengan ini ya. Dan juga memberikan informasi kepada rekan-rekan youtuber bisa menggunakan ini layanan help center YouTube.
Jadi teman-teman kalau ada kesulitan nanti bisa menghubungi Help Center YouTube dengan menggunakan fitur chatting atau yang lain tadi ada pilihannya selain chat tadi. Lewat email bisa, lewat chat bisa, atau mungkin lewat telepon tadi saya kelewat kurang ya. Oke, itu yang saya tanyakan selesai. Jadi sudah puas dengan semua jawaban ini semua. Kemudian ini juga ada masukan ya, juga didoakan terus semangat dalam mengembangkan channel. Dan ini yang penting, jangan ragu-ragu menghubungi kembali bila memiliki pertanyaan. Jadi kalau saya punya pertanyaan, punya apa, bisa langsung menghubungi ini bantuan Help Centernya YouTube. Kemudian di akhir saya kalau tidak keberatan diminta mengisi survei yang dikirim di akhir chat ini ya. Kemudian semoga hari menyenangkan, sehat selalu dan selamat beraktivitas ya. Terima kasih sekali Kak Sairah doanya. Dan buat teman-teman YouTuber, teman-teman kreator, kalau ada pertanyaan bisa menggunakan fitur layanan ini ya, lebih jelas, lebih akurat, dan apa yang menjadi pertanyaan teman-teman semua bisa terjawab dengan jelas, dan pastinya ini dari Google, bukan dari pihak yang lain ya, memang dari mereka, tim yang disiapkan oleh Google untuk menjawab mitranya kita ya, sebagai kreator-kreator, sebagai partnernya YouTube. Oke, semangat ya kawan-kawan. Kalau ada kendala nanti bisa langsung menghubungi Help Centernya YouTube. Oke, terima kasih. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.